Tayyib, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ismi sabitan ila yusra, ana min qismi ta'limil lughatil arabiyyah mustawa tsalitsah. Ismi Husnul Hatimah, ana min qismi ta'limil lughah al-arabiyyah fil mustawa tsalitsah. Nuridu an nashraha an anwa'id dhamair. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang isim domir. Domir terbagi menjadi dua, domir mutasil dan domir munfasil. Domir munfasil dan domir mutasil. Domir munfasil adalah domir yang tidak bisa diletakkan di munfasil adalah domir yang bisa diletakkan di depan kalimat dan bisa terletak setelah ilah. Dan domir mutasil, domir yang tidak bisa diletakkan di depan kalimat dan tidak bisa terletak setelah ilah. Di sini saya akan menjelaskan yang domir munfasil. Domir munfasil ini ada dua, munfasil lofa dan nasab. Domir munfasil yang rofa ini ada 14. Huwa, huma, hum, hiya, huma, hunnah, anta, antuma, antum, anti, antuma, antumnah, ana, nahnu. Contohnya yang domir munfasil lofa, ana tolibun, ana adapun saya, tolibun ialah murid. Yang domir munfasil nasab ada 14 juga. Iyahu, iyahuma, iyahum, iyaha, iyahuma, iyahunna, iyaka, iyakuma, iyakum, iyaki, iyakuma, iyakuna, iyaya, iyana. Contoh yang domir munfasil nasab ini, ma ra'aitu illa iyyaka. Ma ra'aitu, tidak melihat siapa saya, illa iyyaka, kecuali kamu. Jadi domir munfasil ini ada dua. Saya tegaskan kembali, domir munfasil ini ada dua, munfasil lofa dan munfasil nasab. Sama-sama ada 14. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang domir muttasil. Jadi domir muttasil adalah kata ganti yang tidak bisa berdiri sendiri dan selalu melekat pada kata lain, baik pada kata kerja, kata benda maupun huruf. Dan domir muttasil dapat menempel pada 3 tempat. Yang pertama pada fi'il atau kata kerja. Di sini domir bisa berfungsi sebagai pelaku atau sebagai objek. Contohnya katabtuhu yang artinya aku menulisnya. Yang kedua pada isim, yaitu kata benda. Biasanya ia menjadi mudhof ilaih. Contohnya kitabuhu yang artinya kitabnya laki-laki. Dan yang ketiga pada huruf. Contohnya bihi yang artinya dengannya. Kemudian domir muttasil dibagi menjadi 3 jenis. Yang pertama domir rofa. Domir rofa di sini berfungsi sebagai pelaku, jadi hanya menempel pada fiil. Contohnya katabtu yang artinya aku menulis, dan juga pada kalimat katabti yang artinya kamu perempuan menulis, dan seterusnya. Dan ini hanya berlaku pada fiil madhi saja. Yang kedua domir nasab. Jadi domir nasab di sini berfungsi sebagai maf'ul bih atau objek. Contohnya akramaka yang artinya ia memuliakanmu laki-laki. Dan yang ketiga domir jar. Jadi domir jar di sini berfungsi sebagai mudhof ilaih, menempel pada isim atau huruf jar. Contohnya kitabuhu yang artinya bukunya laki-laki. Contoh yang lain qalamuki yang artinya penamu milik perempuan. Jadi fungsi dari domir rofa
itu digunakan untuk pelaku, kemudian domir nasab digunakan untuk objek, dan domir jar digunakan setelah huruf jar atau sebagai mudhaf ilaih. Jadi kesimpulannya adalah domir muttasil adalah kata ganti yang tidak bisa berdiri sendiri dan selalu menempel pada kata lain. Ia bisa menempel pada fiil, isim, dan huruf jar dengan 3 fungsi utama. Yang pertama sebagai pelaku dalam domir rafa, yang kedua sebagai objek dalam domir nasab, yang ketiga sebagai mudhaf ilaih dalam domir jar. Contohnya dalam domir rafa adalah katabtu ad-darsah. Jadi artinya itu aku menulis pelajaran. Jadi domir muttasilnya adalah tu. Kemudian dalam domir nasab seperti contoh dorobani al-muallimu yang artinya guru memukulku. Jadi domir nasabnya di situ adalah ni, yang artinya yang menjadi objek adalah aku. Dan yang terakhir domir jar. Contohnya itu kitabuhu jamilun yang artinya bukunya indah. Jadi domir muttasilnya adalah hu, berarti miliknya laki-laki. Yumkin hadza ma nastati'u an nashraha lakum. Syukron jazilan ala husni ihtimamikum wa istima'ikum. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.